Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kan kawan, kembali lagi di channel Pengusaha Muda. Oke kan kawan, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang faktor penyebab ikan gurami tidak mau besar. Faktor penyebab ikan gurami tidak mau besar. Apa-apa saja faktornya yang menyebabkan ikan gurami tidak mau besar ya kan kawan ya? Ada 3 faktor penyebab ikan gurami yang tidak mau besar. Yang pertama itu kan kawan, yang perlu kalian ketahui, faktor genetik. Faktor genetik itu bibit yang tidak berkualitas. Ya kan kawan ya, bibit yang tidak berkualitas. Kita membeli bibit asal-asalan. Asal ada yang jual bibit kita beli tanpa kita ketahui bibit yang dia jual ini bersertifikasi atau tidak. Kita harus memastikan bahwasannya bibit kita ini memang benar-benar dari bibit yang berkualitas. Itu kesalahan fatal bagi pemula, ya, membeli bibit dengan asal-asalan yang tidak ada bersertifikasinya. Terus selanjutnya kembali lagi kita di faktor pakan. Yang pertama tadi bibit ya. Ini faktor pakan. Pakan itu kalau memang kita ini kenapa tidak mau besar? Di awal pembesaran itu kita harus memakai pakan yang berprotein tinggi, minimal 30 sampai 35%. Itu memang harus tinggi ya untuk pertumbuhan awal itu ya. Disitulah dia letak pesatnya pembesaran ikan tadi itu. Di awal ya kan kawan ya. Di awal tebar itu memang harus kita kasih protein yang sangat tinggi. Ya kan ya. Kalau saya rekomendasikan di video-video saya kasih pakan 781. Pakan 781 itu proteinnya sangat tinggi, 30 sampai 35%. Lalu selanjutnya supaya ikan ini bagus pencernaannya itu kita harus melakukan pembibisan pakan. Kembali lagi kita pembibisan pakan. Pembibisan pakan ini gunanya mempercepat pencernaan nutrisi. Mempercepat pencernaan nutrisi ya kan kawan ya. Yang kedua itu memperlancar pencernaan ikan. Pertama dia mempercepat penyerapan nutrisi, lalu dia mempercepat pencernaan ikan. Terus dia kan kalau sudah cepat ini nafsu makan ikan itu akan meningkat. Ya, meningkatkan nafsu makan ikan. Seperti itu kan kawan ya. Selanjutnya ini lagi nih. Kadang-kadang kita budidaya gurami kan banyaknya pakan alternatif atau pakan alami seperti daun lompong, daun pepaya atau daun singkong ya kan kawan ya. Pemberian pakan alami yang terlalu banyak, yang terlalu berlebihan, ini pun tidak terlalu baik, tidak direkomendasikan terlalu banyak. Karena pakan alami ini hanya untuk sampingan saja. Yang saya rekomendasikan itu kita lebih banyak memberikan full pellet, karena di pellet ini proteinnya yang sudah lengkap. Kawan-kawan ya. Jangan kita terlalu banyak memberikan pakan alami. Inilah yang akan memperlambat pertumbuhan ikan gurami kita tidak mau besar. Terlalu banyak memakai pakan alami. Itu salah. Kita memberikan pakan alami boleh, tapi untuk selingan saja. Pakan utamanya memang harus pellet agar ikan gurami kita cepat besar ya kan kawan ya. Oke. Yang selanjutnya kita kembali lagi karena ikan ini kan beradanya tempatnya di air. Kembali lagi dia di kualitas air ya kan kawan ya. Kualitas air ya. Kita harus benar-benar menjaga kualitas air. Kita harus peka terhadap air di kolam kita ya kan kawan ya. Kita harus bisa mengetahui ini amoniaknya pekat atau tidak. Ini DO-nya rendah atau tidak, ini karena diguyur hujan seperti apa. Kita harus bisa menanganinya itu. Kembali lagi di kualitas air ya kan kawan ya. Itulah yang membuat ikan tidak nafsu makan karena kualitas airnya jelek. Kalau kita rasa kualitas air kita sudah agak jelek, kita buangkan air dasar, lalu kita tambahkan molase atau larutan gula merah.
itu bisa memperbaiki. Lalu jangan lupa kita tambahkan probiotik sedikit. Nah, ada di video saya perawatan air kolam itu. Kita tambahkan sedikit probiotik E4 dan kita berikan molase sedikit ya kawan-kawan ya. Oke, untuk faktor yang selanjutnya itu faktor tebar bibit yang terlalu padat. Memang di kolam diameter 3 punya saya tebar 650 ekor. Kalau saya yang bermain di situ, kalau saya rasa itu udah standar bagi saya ya. Nah, tapi jangan sampai kawan-kawan tebar 1000 ataupun tebar di atas 650 ekor, itu kepadatan. Cukup dengan 600 sampai 650 ekor untuk kolam terpal diameter 3 ya kawan-kawan ya. Jangan tebar terlalu padat. Inilah yang menyebabkan ikan gurami kita tidak mau besar. Oke, selanjutnya ini kembali lagi di kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan ini termasuk yang saya bilang itu, atau kolam kita itu di pinggir jalan. Nah, inilah kondisi lingkungan tadi. Kolam kita di pinggir jalan, jadi setiap hari itu berisik. Adanya suara sepeda motor, ada suara mobil. Ikan kita tuh berisik, jadi ikan kita itu stres. Inilah kondisi lingkungan. Inilah yang membuat ikan gurami kita tidak mau besar, dikarenakan kondisi lingkungan ini. Karena terlalu bisik, jadi ikan kita stres, jadi tidak nafsu makan. Jadi inilah beberapa faktor yang menyebabkan ikan gurami kita tidak mau besar, ya kan ya, lambat besar. Nah, jadi beberapa faktor inilah kalau bisa kita hindari. Kita hindari ya kawan ya. Faktor genetik tadi itu kita harus membelikan bibit yang bersertifikasi. Yang pertama tadi ya faktor genetik. Terus tadi pemberian pakan, kita harus kita bibis dengan memberikan pakan yang berprotein tinggi. Harus kita bibis agar mempercepat penyerapan nutrisi, memperlancar pencernaan ikan, meningkatkan nafsu makan ikan. Selanjutnya pemberian pakan alami yang terlalu banyak. Nah, kita memang harus memberikan pakan alami, tapi untuk selingan saja, jangan terlalu banyak. Pakan utamanya tetap pelet, ya, pelet yang berprotein tinggi. Terus tadi kualitas air ya kawan-kawan ya. Kualitas air kita harus peka terhadap air, ya kan, terhadap air ini ya. Kita harus benar-benar bisa menjaga kualitas air yang baik. Dan yang selanjutnya itu kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan ini bisa kita tangani dengan misalkan terlalu berisik, ikan itu kita berikan alas atau penutup seperti eceng gondok bisa, kiambang bisa. Itu mengurangi stres ikan. Karena dia di bawah lindungan eceng gondok dan kiambang tadi ya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penyebab ikan gurami tidak mau besar. Nah, jadi ada beberapa faktor, mungkin dapat bermanfaat untuk kawan-kawan, bisa menginspirasi ya kawan-kawan ya. Oke, buat kawan-kawan yang udah mampir di video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya kawan-kawan, karena subscribe itu gratis. Oke, salam sukses dari saya, pengusaha muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.